Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera semuanya bagi kita semuanya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul walaupun secara virtual karena masih kondisi pandemi COVID ya, kita bisa jaga jarak. Jadi perkuliahan masih online. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan kita masih dimaksimalkan dalam perkuliahan ya online ini. Jadi seperti sebelumnya bahwa dalam perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi, ada feedback dari perkuliahan di MK Manajemen Keuangan. Jadi sebelumnya mahasiswa mempelajari materi dan mempresentasikan, memaparkan. Nah, nanti di sini akan telah dipaparkan ada melakukan diskusi. Nah, nanti bagaimana ada kekurangan atau ada hambatan atau tidak paham, maka saya sebagai dosen pengampu akan memoderasi semana jawaban-jawaban atau menjelaskan dari materi yang belum paham. Ya, jadi di sini ada kelompok 6, di sini ada analisis laporan keuangan, manajemen keuangan 2. Saya sendiri yang mengampu materi ini akan dipaparkan oleh kelompok 6. Next, ini slide-nya. Kelompok 6, slide-nya di halaman berikut. Ya. Nah, di sini ini ada kelompok 6 di sini akan memaparkan analisis laporan keuangan. Di sini ada 5 mahasiswa yang akan memaparkan, mempresentasikan. Nanti tolong kelompok lain atau mahasiswa yang bukan kelompok yang memaparkan ini untuk memperhatikan, dan kalau seandainya tidak paham atau tidak tahu silakan bertanya. Ya, jadi setelah pemaparan kita diskusi. Jadi diharapkan dari pemaparan materi ini dan diskusi diharapkan sedikit banyak mahasiswa paham dengan apa itu analisis laporan keuangan, sejauh mana penggunaan analisis laporan keuangan, keluarannya apa sih dari mempelajari analisis laporan keuangan. Ya, di sini ada anggota kelompoknya, ada Lestari Nur Ilahi, Megaria Astuti, ada Dita Koherunisa, ada Nurul Arista, dan Nia Cekista. Jadi saya ingatkan, kelompok ini nanti memaparkan materi, saya anggap sebagai narasumber dalam dialog interaktif. Yang kita buat konsep yang baru ya dalam perkuliahan, jadi tidak monoton, dosen memaparkan terus menjelaskan, tapi saya mau lihat sejauh mana mahasiswa setelah membaca buku manajemen keuangan, buku yang saudara pegang, buku ajarnya dari materi analisis laporan keuangan. Misalnya ada 5 mahasiswa yang akan memaparkan dalam satu kelompok. Untuk mahasiswa yang lainnya tolong diperhatikan, ya, dipahami. Bila mana tidak paham atau masih bingung atau tidak mengerti, silakan bertanya. Ya, silakan kelompok 6 untuk memaparkan materi analisis laporan keuangan. Saya persilakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kami perwakilan dari KAM akan mempresentasikan analisis laporan keuangan. Bisa next slide-nya. Pengertian dan laporan analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Perubahan keuangan balance sheet merupakan yang menggambarkan jumlah harta, keuangan, dan modal dari suatu perusahaan tertentu. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sedangkan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya. Laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Next. Kegunaan analisis rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak investor, kreditur analis, konsultan, pihak pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis
analisis, rasio keuangan dapat dibedakan. Yang pertama, perbandingan internal. Yang kedua, perbandingan eksternal. Satu, liquidity ratios atau rasio likuiditas. Rasio menunjukkan hubungan antara kas, perusahaan, dan aset lancar lainnya dengan hutang lancar. Ada dua macam likuiditas yang bisa dipergunakan dalam perusahaan. Satu, current ratio atau CR sama dengan aset lancar per liabilitas jangka pendek dikali 100%. Yang kedua, quick ratio atau QR sama dengan aset lancar kurang persediaan per liabilitas jangka pendek dikali 100%. Lanjut. Activity ratio atau rasio aktivitas. Dikenal sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Rasio aktivitas ini diukur dengan istilah perputaran unsur-unsur aset yang dihubungkan dengan penjualan, yaitu satu, receivable turnover atau RTO sama dengan penjualan kredit bersih setahun per rata-rata piutang dikali titik kali. Dua, inventory turnover atau ITO sama dengan bahan pokok penjualan per rata-rata persediaan dikali. Tiga, receivable turnover index atau average collection period atau RTO sama dengan jumlah hari dalam setahun per perputaran piutang dikali per hari. 4. Total asset turnover atau TATO sama dengan penjualan bersih per total aset. Yang ketiga, rasio utang. Yang pertama, total debit to asset ratio sama dengan total utang per total aset dikali 100%. Yang kedua, total debit to equity ratio DER sama dengan total utang per modal sendiri dikali 100%. Long debit to equity ratio LDER utang jangka panjang per modal sendiri dikali 100%. Next. Profitability ratio atau rasio keuntungan. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Yang pertama itu ada gross profit margin, penjualan bersih dikurang beban pokok per penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua, profit margin, laba sebelum bunga dan pajak per penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, net profit margin, NPM, per laba bersih setelah pajak per penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return on investment, ROI, sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100%. Yang kelima, return on equity, ROE, sama dengan laba bersih setelah pajak per total modal sendiri dikali 100%. Return on asset, ROE, sama dengan laba bersih setelah pajak per total modal sendiri dikali 100%. Lima, rasio penilaian. Merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada masyarakat. 1. Earning per share atau EPS sama dengan laba bersih atau IT per jumlah lembar saham beredar dikali RP. 2. Price earning atau PER sama dengan harga pasar saham per lembar saham atau EPS dikali 100% sama dengan titik persen. 3. Market to book value atau MBV sama dengan harga pasar saham per nilai buku saham dikali 100% sama dengan titik persen. 4. Dividen per share atau DPS sama dengan dividen per jumlah per lembar saham sama dengan
rupiah titik-titik. 5. Dividen payout ratio atau DPR sama dengan DPS per EPS dikali 100% sama dengan titik persen. Rasio pertumbuhan laba, rasio yang mengukur beberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi. 1. Rasio penjualan atau sales ratio sama dengan penjualan tahun dikurang penjualan tahun per penjualan tahun sebelumnya dikali 100%. 2. Rasio laba bersih atau IT 200A sama dengan IT 200A dikurang IT tahun sebelumnya per IT tahun sebelumnya dikali 100%. 3. Return saham dalam kurung 200A tutup kurung sama dengan harga pasar saham 200A dikurang